Shalom, senang rasanya bisa bertemu kembali di ibadah virtual hari ini. Meskipun kita terpisah oleh jarak, tapi hadirat Tuhan selalu menyertai kemanapun dan kapanpun itu. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita bersatu bersama di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang setia, ini kami ya Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Urapi kami satu persatu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan layakkanlah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami menghadap Engkau saat ini, membawa kerinduan hati kami. Puaskan kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkaulah roti turun dari surga, pemberi hidup dunia. Barang siapa percaya padamu mendapat hidup selamanya. Mari sama-sama angkat suara. Ku percaya yang datang padaku, kebenaran surga. Ku percaya yang datang padamu, takkan lapar selamanya. Sama-sama katakan takkan lapar. Takkan lapar selamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami makan dari kasih-Mu Tuhan. Engkaulah roti turun dari surga, pemberi hidup dunia. Barang siapa percaya padamu Katakan sama-sama, mendapat hidup. selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya yang datang padaku, kebenaran surga. Ku percaya yang datang padamu, takkan lapar
sama-sama katakan haleluya. Amin bagi nama Yesus. Mari kita bersorak-sorai. Berikan pujian segalanya bagi nama Yesus yang maha tinggi. Karena dialah yang bertahta di bumi dan di sorga. Dialah yang mendapatkan puji-pujian. Mari sama-sama. Mari angkat suaramu. Berikan yang terbaik sukacita dalam namanya. Kekuasaan dan kedahsyatan padamu, Tuhanku, bahkan sesungguhnya bulan dan bintang tak terang cahayanya bagimu. Kau Raja di tempat maha tinggi, Penyelenggara damai di bumi. Mari sama-sama katakan. sorak hosana, terpujilah Raja segala raja. Engkau mulia, selamanya berkuasa. Oh, sorak hosana, Sama-sama katakan haleluya. Engkau yang bertahta, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Sorak hosana. Berikan kepada Tuhan kemuliaannya di tempat yang maha tinggi. Biar semua makhluk di bumi, di sorga memuji namamu. Mari tepuk tanganmu sama-sama. Kekuasaan dan kedahsyatan padamu, Tuhanku, bahkan sesungguhnya bulan dan bintang tak terang cahayanya bagimu. Kau Raja di tempat maha tinggi, Sama-sama katakan penyelenggara. damai di bumi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sorak hosana, terpujilah Raja segala raja. Engkau mulia, selamanya berkuasa. Oh, sorak hosana, haleluya. Engkau yang bertahta, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Sorak hosana. Mari berikan pujian kepadanya. Katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah kebaikannya. Sorakan kemuliaannya, keagungannya di tempat yang maha tinggi. Biarlah seluruh bumi, seluruh lautan, seluruh isinya akan menyembah Engkau Raja segala raja. Dengan penuh sukacita. Biar kemuliaanmu menutupi seluruh muka bumi. Kau Raja di tempat maha tinggi, penyelenggara damai di bumi. Sama-sama katakan sorak. Sorak hosana, terpujilah Raja segala raja. Engkau mulia, selamanya berkuasa. Sorak hosana, haleluya. Engkau yang bertahta, sungguh mulia, selamanya berkuasa. Sorak hosana. Mari sama-sama penuh sukacita. Sorak hosana. Mari sama-sama katakan Hosana. bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa Surgawi, izinkan kami masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Bawa hati kami intim lebih dalam bersama dengan Engkau. Biarlah kasih-Mu menyelimuti kami, membebat luka kami, memulihkan jiwa kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan.
Bapa Surgawi, jamah hati umat-Mu saat ini. Tak ingin ku terpisahkan. Terima kasih Tuhan. Dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati dengan segenap hatiku hadir-Mu, ya. Haleluya Tuhan, mulia nama-Mu. Ku rindu dekat Jamah kami saat ini, bawa hati kami teduh di dalam pelukan-Mu, bawa hati kami intim di dalam genggaman-Mu. Biar kasih-Mu mengurapi kami Tuhan, menyelimuti kami. Biarlah Engkau menyembuhkan kami, memulihkan jiwa kami. Karena hanya Engkau satu-satunya yang kami rindukan, dan hanya Engkau satu-satunya kedamaian dalam hati kami. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah masuk di akhir Mei dan kita pada minggu ini terakhir membahas mengenal pribadi Roh Kudus. Kita percaya bahwa setiap kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah ditinggalkan, kita selalu dituntun, kita disertai. Dan Roh Kudus selalu menghibur kita, memberikan kita sukacita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah kasih anugerah-Mu menyertai kami, menolong kami, menguatkan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan. Tuhan urapi dalam kelemahan keterbatasannya sehingga apa yang hamba-Mu katakan adalah hati-Mu sendiri. Sehingga setiap kami akan mendapatkan kekuatan, pengharapan yang baru. Berkati umat-Mu dengan hati seperti tanah yang subur sehingga benih firman-Mu itu akan jatuh dalam tanah hati kami
berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali-kali lipat di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut, mendengarkan, dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di bulan ini kita banyak belajar mengenai pribadi Roh Kudus. Dan salah satu apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita adalah Dia sebagai penghibur, Dia sebagai penolong kita. Dan pada kesempatan kali ini mari kita belajar mengenai mengatasi frustrasi. Mungkin kata frustrasi ini adalah kata yang sering kita dengar tapi tidak banyak kita mengerti. Kata frustrasi sendiri adalah kecewa terhadap sesuatu yang kita pikirkan, kita harapkan untuk terjadi, tetapi tidak kunjung terjadi. Nah, ini yang sering membuat kita kecewa di dalam kehidupan kita. Orang yang kecewa akan mengalami banyak peristiwa yang tidak mengenakan. Mungkin dia sakit perut, sakit mas, sedih, berlarut-larut dalam sebuah hal yang gelap dalam kehidupannya. Dan perasaan ini seringkali terpendam, Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang yang frustrasi pun dia masih bisa memberikan senyum, memberikan ketawa, dia masih bisa bersosialisasi dengan baik. Tetapi dia memendam kekecewaan. Nah, disinilah kita belajar bagaimana mengatasi frustrasi. 1 Tesalonika pasal ke-5 ayat ke-16, Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Tetapi kata-kata ini sangat sukar untuk kita pahami, kita lakukan. Karena bersukacita senantiasa itu kayaknya sebuah hal yang sangat-sangat susah, sangat-sangat tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dalam kehidupan kita sering mengalami kesedihan, kita sering mengalami kekecewaan, bahkan beberapa di antara kita mengalami depresi, kita mengalami yang namanya kebingungan, kebimbangan, putus asa. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari apa yang terjadi kalau kita frustrasi, kita kecewa terhadap sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan tetapi tidak kunjung terjadi. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara kita bisa mengalami sebuah hal yang membuat kita dalam kehidupan ini tidak berbuah. Dan membuat kita tidak bisa bersukacita. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita frustrasi. Yang pertama adalah rutinitas kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjalani hari demi hari tidak pernah berganti. Dari pagi, siang, malam, sore. Mungkin apa yang kita lakukan ini kayaknya berulang-ulang demikian saja. Mungkin kita bekerja dari Senin sampai Jumat, mungkin hari-hari tertentu sampai hari tertentu, waktu tertentu sampai waktu tertentu. Nah, membuat kita ini terjebak dalam rutinitas. Apalagi dalam rutinitas kita kayaknya kita melakukan sesuatu yang berulang-ulang, yang mungkin Bapak Ibu Saudara nggak sadari itu membuat kita itu bosan. Rutinitas membuat kita bosan sehingga orang senang sekali mereka melarikan diri atau keluar sejenak dari rutinitas mereka. Banyak orang mengalami frustasi dalam rutinitas mereka dan kemudian mereka melakukan liburan. Liburan nggak salah Bapak Ibu Saudara, karena dalam liburan ini kita juga sejenak refreshing. Karena jiwa kita mungkin capek, jiwa kita mungkin sudah burn out dan kemudian kita aku pengen sebuah refreshing yang mungkin membuat saya segar kembali. Tidak salah dalam kehidupan kita berlibur sementara waktu, dalam waktu tertentu, dalam kemampuan kita untuk kita menyegarkan kita kembali. Karena itu juga salah satu bentuk istirahat kita secara jiwani. Dan banyak orang saat ini pengen berlibur tapi nggak bisa. Indonesia sendiri pada kesempatan kali ini di momen Idul Fitri kemarin memberikan sebuah hal atau memberikan sebuah himbauan supaya orang tidak mudik. Biasanya mudik itu dilakukan untuk orang-orang Kristen juga berlibur, tetapi pada masa pandemi ini orang Kristen ternyata nggak bisa berlibur, nggak bisa berpergian, dia harus di rumah saja, dia harus tetap tinggal supaya dirinya aman. Nah, disinilah kadang rutinitas membuat kita frustasi, capek, jengkel, kecewa. Harusnya ini kan momen saya liburan, saya nggak bisa liburan, makanya saya capek. Yang kedua mungkin makan enak. Makan enak ini juga bisa jadi sebuah hal yang menjawab keluar dari rutinitas kita, kebiasaan kita. Kita biasa makan di hari-hari biasa, kita makan lauk-lauk tertentu yang tidak berganti. Rutin makannya ya itu aja. Tapi saat kita makan enak itu lepas dari rutinitas. Mungkin beberapa orang juga bisa menggunakan makan enak sebagai rasa untuk
mengurangi kebosanan dalam rutinitas sehari-harinya. Tidak salah di dalam kehidupan kita menyukai makanan enak. Tetapi dalam saat-saat seperti ini mungkin kita nggak bisa banyak makan yang biasanya kita makan di zaman dahulu sebelum masa pandemi. Sehingga banyak orang ini frustasi karena rutinitasnya terganggu. Rutinitas dalam liburan, rutinitas dalam pekerjaan, rutinitas dalam makan. Nah ini yang membuat kita aduh kecewa banget nih. Kayaknya hidupku kok capek banget, kayaknya hidupku aduh terkungkung sekali. Terbatasi sekali. Rutinitas ini kayaknya membatasi kita, membuat kita ini nggak bisa banyak bergerak, tetapi juga membuat kita ini banyak kecewa. Hal yang kedua, mungkin kita kecewa di dalam relasi kita, hubungan kita, mungkin dalam keluarga kita. Beberapa orang dalam kehidupan keluarganya, kehidupan pertemanannya bisa stres Bapak Ibu Saudara, merasa kecewa. Kecewa karena dikhianati oleh temannya. Kecewa karena dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dalam keluarganya. Kalau kita lihat bagaimana Yesus dikhianati oleh murid-muridnya, itu juga sebuah hal yang mengecewakan. Yesus mengasihi para muridnya, bahkan dia hidup bersama, dia mengajar para muridnya. Ternyata muridnya mengecewakan Yesus. Pada waktu Yesus disalib, murid-muridnya meninggalkan, hanya Yohanes beserta para wanita yang sering ikut dalam pelayanan Yesus saja yang ada di bawah kayu salib itu. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga kita bisa kecewa sama keluarga kita. Mengapa anakku demikian? Mengapa orang tuaku demikian? Frustrasi karena kita mengharapkan teman kita, mengharapkan keluarga kita, mengharapkan orang-orang sekitar kita ini menjadi tempat di mana kita ini bisa diandalkan. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan manusia lain. Pas banget saat kita mengandalkan, saat kita berharap kepada orang-orang sekitar kita, pada relasi, teman-teman kita, saudara-saudara kita, pada orang yang dekat, mungkin kita bisa kecewa. Banyak juga dalam kehidupan ini orang kecewa sama pasangan hidupnya. Pak, saya kecewa sama istri saya kecewa sama suami saya. Dia tinggalkan saya demi orang lain. Saya sudah berjuang mati-matian buat dia. Ternyata dia justru meninggalkan pada masa-masa dia jaya. Banyak sekali cerita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dan orang seringkali kecewa, frustrasi. Ada orang yang dalam masa puncak karirnya dia juga dipanggil Tuhan. Ada masa orang sedang berkembang, kemudian dia menjadi orang yang sedang belajar dan ditunggu karirnya menjadi karir yang baik sekali. Kemudian orang itu meninggal dan dipanggil begitu saja. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dalam kehidupan kita, kita bisa frustrasi terhadap apa yang kita hadapi. Dalam relasi kita, dalam hubungan kita dengan manusia lain, dalam keluarga kita, dalam pertemanan kita. Hal yang ketiga yang bisa membuat kita frustrasi adalah karir dan uang, keadaan keuangan kita. Kita seringkali dalam kehidupan kita membangun karir kita dengan mati-matian. Membangun kehidupan pekerjaan kita sebagai hal yang utama. Kita membangun 8 jam sehari, bahkan 10 jam, bahkan lebih dari itu. Kehidupan kita dipergunakan untuk apa? Untuk kita ini bekerja, melakukan yang terbaik dalam karir kita. Hal itu tidak salah Bapak Ibu Saudara, karena kita dipanggil salah satunya untuk bekerja. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca kitab Kejadian, Tuhan berfirman kepada Adam, kuasailah bumi dan beranak cuculah. Kerjakanlah bumi ini untuk kesejahteraanmu. Kelolalah bumi. Maka di situ kita sebagai Adam yang berikutnya, keturunan dari Adam, pasti bekerja. Bahkan Alkitab katakan, orang yang tidak bekerja janganlah makan. Disinilah kita menyadari bahwa pekerjaan bukanlah sebuah hal yang salah. Tetapi saat kita terjebak dalam pekerjaan, kita kecewa terhadap pekerjaan kita, apa yang kita harapkan terhadap pekerjaan kita tidak terjadi, maka kita seringkali mengalami hal yang gelap dalam kehidupan kita. Kita bilang, aduh kok seperti ini. Pekerjaan juga menghasilkan uang. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan modern kita, segalanya itu membutuhkan uang. Uang itu sangat penting sekali. Tetapi uang bukanlah segala-galanya. Alkitab katakan apa? Manusia terjebak dalam keinginannya, dalam hal keserakahannya, maka dia berbuat dosa.
Oleh karena cinta akan uang, maka manusia terjebak di dalam pelanggaran-pelanggarannya, kejahatannya. Kalau kita menganggap uang adalah segala-galanya dan hal yang utama dalam kehidupan kita, maka kita akan mengejar uang, kita akan diperbudak sama uang, kita akan tidak bisa menggunakan uang, justru kita makin terpikat dan kita makin menyembah uang sebagai hal yang utama di dalam kehidupan kita. Bayangkan Yesus itu menyamakan kekuatan uang dan kekuatan Tuhan. Kedudukan uang, mamon, dan kedudukan Tuhan. Dia katakan tidak mungkin manusia itu menyembah dua Tuhan. Tidak mungkin menyembah mamon dan tidak mungkin menyembah Allah. Di sini kita ini seringkali dalam kehidupan karir kita, keuangan kita. Kita frustrasi kenapa? Karena kita ini justru mengabdikan hidup kita pada karir, pada uang. Sehingga apa yang terjadi adalah kita ini makin hari tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita kecewa. Hal yang keempat adalah kesehatan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita mungkin banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang sedang dalam kondisi lemah dan mengharapkan, Tuhan, aku mengharapkan adanya mujizat-Mu, adanya kesembuhan-Mu, aku ingin sehat. Dan kemudian kita tidak kunjung sembuh, orang yang ada di sekitar kita nggak kunjung sembuh, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin juga orang sekitar kita dalam gereja kita. Aduh, aku udah doain dia kok nggak sembuh-sembuh. Hizkia adalah seorang raja yang sangat-sangat berjaya. Dia punya banyak kekayaan, dia berdoa, Tuhan sembuhkan aku, dan Tuhan sembuhkan dia dan perpanjang umurnya 15 tahun. Apa yang terjadi saat dia disembuhkan? Justru kerajaan Israel terjajah oleh kerajaan Babel. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Mungkin kesembuhan, kesehatan itu adalah Tuhan yang beri. Jangan kecewa saat kita nggak disembuhkan, saat doa kita nggak dijawab. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, mengapakah kita frustrasi? Karena kita seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Seorang gembala yang baik, dia akan meninggalkan 99 domba-dombanya dan akan mengejar satu domba yang hilang. Itu artinya Tuhan mempedulikan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang sering kecewa terhadap Tuhan adalah kita karena pikiran kita, karena apa yang kita kehendaki tidak terjadi. Makanya kita frustrasi. Sama seperti apa yang saya bawakan tadi pada waktu pertama kali. Frustrasi adalah kekecewaan terhadap sesuatu hal yang kita harapkan, tetapi tidak kunjung terjadi. Kekecewaan kita bisa lampiaskan kepada siapapun di sekitar kita. Kepada orang, mungkin teman-teman kita. Kepada benda, kita bisa pukulin benda yang mati. Dan yang ketiga adalah kita bisa kecewa sama Tuhan. Dan itu yang paling mengerikan saat kita kecewa sama Tuhan, kita tinggalkan Dia. Banyak sekali orang di dalam kehidupannya dia kecewa. Karena apa yang dia harapkan tidak kunjung terjadi. Kemudian dia bilang, wes gak Tuhan-Tuhanan lagi. Sudah aku gak mau ke gereja, aku udah gak mau berdoa, aku sudah gak mau kenal Tuhan. Udah, Tuhan itu gak ada. Bapak Ibu Saudara, sayangnya Bapak Ibu Saudara anggap Tuhan itu ada atau enggak. Bapak Ibu Saudara anggap Tuhan itu enggak berkuasa. Nyatanya Dia adalah Allah yang berkuasa. Pikiran kita nggak akan bisa memberikan satu perubahan dalam kehidupan atau dalam kuasa Tuhan, pribadi Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang penuh kasih, Allah yang adil, Allah yang menetapkan segalanya dengan tepat. Bagaimanakah kita bisa bersuka cita Bapak Ibu Saudara kalau rasanya, aduh apa yang kuharapkan kok nggak ada semua yang berhasil, nggak ada semua yang terjadi. Kalau kita lihat tadi yang apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir, semua yang kita bisa rasakan bahagia karena faktor yang di luar kita. Faktor eksternal saat kita liburan, saat kita makan, kita memberikan asupan dari luar, kita memberikan mata kita sebuah pemandangan yang baru. Saat kita
bahagia karena kita ini ada dalam persahabatan yang baik, dalam keluarga yang baik. Itu adalah hal yang di luar kehidupan kita, yang dekat sama kita. Kemudian saat kita karirnya baik, uangnya banyak, itu pun juga hal yang di luar kita. Kesehatan itu yang ada nggak dalam genggaman kita. Kita hidup nggak mungkin sehat selalu. Beberapa waktu yang lalu, yang namanya kesehatan tuh bisa hilang dengan mudahnya. Saya suka sekali makanan yang sederhana. Pada waktu itu saya beli kupat tahu. Kupat tahu adalah makanan yang ada di kota Magelang. Kemudian karena kupat tahu ini mungkin proses memasaknya kurang higienis, di situ saya mengalami keracunan. Mungkin juga karena lambung saya juga nggak dalam kondisi fit. Kemudian saya sakit selama 4 hari. Rasanya aduh Tuhan, udahlah ini kayak mau mati gitu rasanya. Tapi itu di situ saya mengalami, yang namanya kesehatan itu faktor eksternal yang nggak bisa kita kendalikan. Sama seperti detak jantung kita nggak bisa kendalikan. Bagi orang yang hipertensi, kita bisa nggak ngomong sama jantung kita, ayo perlambat jantung supaya 120/80 tekanannya. Nggak bisa. Nggak bisa kita kendalikan, itu faktor eksternal. Faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Kecewa sama Tuhan karena kayaknya Tuhan meninggalkan kita. Nah, itu yang bisa kita kendalikan karena itu pikiran kita yang salah. Kita lihat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19a dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Yohanes pasal 14 ayat ke-16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Hal yang kelima tadi, yang kita kecewa sama Tuhan karena kita seolah-olah ditinggalkan, itu adalah sebuah hal yang salah yang bisa kita rubah. Tuhan katakan, Dia memberikan kita penolong, penghibur yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Paulus katakan, kita adalah bait roh, di mana Dia, Roh Kudus, tinggal di dalam kita. Betapa berharganya kita ditinggali oleh Roh Kudus dan betapa berharganya kita dalam kehidupan kita. Kita ada roh yang luar biasa, yang suci, yang sanggup mengubahkan segala situasi dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak mau mengenal Dia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dituliskan, bersukacitalah senantiasa. Tahukah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Paulus menuliskan ini, kehidupan Paulus itu rutinitasnya bukan rutinitas yang sangat-sangat indah. Dalam kehidupan dia memberitakan Injil, dia seringkali menghadapi siksaan, dia menghadapi di mana dia ditolak, dia menghadapi sesuatu yang gak enak banget. Dan pada waktu dia menuliskan ini, relasi pada orang-orang di sekitarnya, dia sering mengalami bermasalah. Teman-teman sepelayanannya seringkali membuat dia kecewa, seringkali tidak sepaham dengan dia, seringkali menentukan jalan yang berbeda. Dan pada waktu dia menulis bersukacitalah senantiasa, dia tidak dalam kondisi karir dan keuangan yang baik. Jauh sebelum dia mengenal Kristus, karir dan keuangan Paulus itu sangat baik, di mana dia itu mengatakan, apa yang aku anggap dahulu adalah keuntungan, sekarang aku anggap sampah. Dan kemudian dia menuliskan, aku tahu apa itu namanya berkelimpahan dan berkekurangan, maka aku mencukupkan diri dalam segala keadaanku. Paulus pada waktu dia sebelum mengenal Yesus, karirnya baik, dia dikenal orang, dia diakuin orang. Dan pada waktu dia mengenal Yesus, keuangannya nggak baik. Dia hanya mengandalkan dari apa yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya. Dia juga bekerja. Dia tidak menghasilkan banyak, makanya dia katakan, aku mencukupkan diri dari apa yang aku miliki. Dia melayani dengan setia. Dia nggak pedulikan karirnya. Dia nggak mempedulikan apakah dia diakuin orang atau tidak. Bahkan dalam kesehatannya dia mengatakan bahwa mataku tidak bisa melihat dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat apa yang Paulus alami, kenapa dia bisa mengatakan dan memberikan nasihat, bersukacitalah senantiasa. Nah, Paulus tahu dalam kehidupannya ada Roh Kudus di dalamnya.
ada bait roh. Tubuhnya adalah bait roh di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya. Yang menghibur dia bukan keadaan, bukan apa yang dia pikirkan terjadi, tetapi yang menghibur dia adalah Roh Kudus yang ada dalam dirinya, memberikan sukacita senantiasa. Yesus menuliskan sesuatu hal yang bagus sekali. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Frustrasi kita, kekecewaan kita terjadi saat apa? Apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai tidak terlaksana. Nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena yang kita pedulikan adalah perasaan kita, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Fokusnya kepada kita. Tapi Yesus katakan, kamu nggak pengen frustrasi? Tinggal di dalam aku, tinggal bersama Roh Kudus yang menguatkanmu, dan lihat, aku akan mengerjakan sesuatu di dalam hidupmu. Saya kemarin melihat sebuah tayangan yang sangat mencengangkan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang mempunyai pelayanan yang sangat besar. Dia dikenal oleh banyak orang. Dalam hidupnya dia menghadapi bahwa anaknya ini menghadapi masalah kejiwaan. Dia cerita, anakku ini bunuh diri. Pada waktu kecil aku melihat anakku ini memang secara kesehatan kejiwaan dia tidak dalam kondisi baik. Kami sudah ke dokter, kami sudah ke psikiater, bahkan aku sudah mendoakannya, bahkan aku sudah meluangkan waktu untuk anakku ini. Bahkan anakku ini membawa orang-orang untuk dimenangkan bagi Kristus. Anaknya ini bisa melayani dalam gereja. Kemudian pada waktu anak ini sudah beranjak dewasa, punya rumah sendiri, dan papahnya ingin menjenguk, ingin melihat anaknya ini. Pada waktu dia ketok rumahnya, tok. Nggak ada jawaban. Kemudian papanya ini telepon polisi, kemudian minta untuk polisi ini masuk secara paksa dan melihat bagaimana keadaan anaknya. Pada waktu menunggu polisi, si suami istri hamba Tuhan ini saling menangis dan dia bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kemudian saat dibukakan pintu rumah sang anak, anaknya sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan papanya ini cerita, aku pengen tinggalin Tuhan. Aku frustrasi, aku kecewa. Pada waktu itu, dia merasa pelayanannya percuma. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali apa yang kita pikirkan, apa yang ingin kita capai tidak terjadi. Baik dalam relasi kita, dalam rutinitas kita, dalam pekerjaan dan karir kita, dalam kesehatan kita. Tapi itu semua tidak akan berguna kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita nggak serahkan kehidupan kita, relasi kita, keluarga kita dalam Tuhan. Kalau kita nggak serahkan kehidupan, karir, keuangan kita dalam Tuhan. Kalau kita nggak serahkan kehidupan, pekerjaan, kesehatan kita di dalam Tuhan. Percuma semuanya itu. Karena kita tidak bisa membuahkan sebuah hasil yang baik kalau kita tidak melekat dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingin mengatasi frustrasi Bapak Ibu Saudara berserah dalam Tuhan. Dia penghibur kita ini berharga di mata Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi, kekecewaan yang sedang kita lalui, Tuhan tidak meninggalkan kita. Hanya saja mari kita hadir dalam hadirat Tuhan. Kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, kita teduh, dan biarlah Tuhan yang menguatkan kita. Karena kita bisa berbuah, kita bisa mengatasi frustrasi kita saat kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, Roh Kudus adalah sumber sukacita yang tinggal di dalam kita. Frustrasi kita akan hilang saat kita mengenal Dia yang menghibur dan menolong kita. Mari kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biar Roh-Mu yang ada di dalam kami membuat kami sukacita.
Kami yang sedang ada dalam pergumulan, mungkin kami kehilangan pekerjaan, kehilangan sanak saudara, mungkin kehilangan orang yang terdekat, mungkin kami dikhianati oleh orang-orang sekitar kami, mungkin kami yang sedang dalam sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, mungkin kami yang sedang dalam kebosanan, mungkin kami yang sedang frustrasi karena menghadapi apa yang di depan kami. Kami buang kekecewaan kami dan kami datang di hadirat-Mu. Kami mau Engkau yang membebat, Engkau yang menyembuhkan kami. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kasih yang mengalir sehingga setiap kami ini dipulihkan kembali. Kami adalah bait-Mu ya Roh Kudus. Roh yang memberi kami sukacita. Roh yang menguatkan kami, yang menuntun kami. Sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu di dalam-Mu. Biarlah kami ada di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami ya Tuhan. Maka kami akan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami buang segala kekecewaan kami. Karena Yesus, Allah Roh Kudus dan Bapa lah yang kami sembah. Yang sanggup menguatkan kami dalam segala situasi. Engkaulah Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Biarlah kita tetap sukacita di dalam Tuhan, karena Allah Roh Kudus yang menguatkan kita, yang menuntun kita, dan memberkati kita selalu. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.